Oke, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, anak-anak JC ada ya nggak ngomong-ngomong? Apa-apa? Hah? Apa? Oke lah, oke lah. Nama ya kalau soalnya kalau bisa di YC kan ada ya sini aku ada cuma saya belum hafal-hafal banget jadi ya aku ya oke lah. Pokoknya yang pasti kita semua happy, oke? Oke, haleluya. No, oke. Pertama-tama aku mau ucapin terima kasih dulu pada para pengurus, Andy, Cek Christine, dan semua yang lain juga karena udah dikasih kesempatan buat aku sekali lagi melayani kalian. Terakhir aku di sini kapan? November. Sekaligus mungkin kalau ada yang belum kenal aku, perkenalkan nama aku Kevin dan sekali lagi terima kasih udah dikasih kesempatan untuk memberi bisa sharing firman Tuhan sama kalian. Nah, oke. Tema bulan ini katanya adalah pengampunan, forgiveness, tentang pengampunan. Nah, aku mau buka dengan sebuah kayak pernyataan atau pertanyaan yang dimana kita pernah nggak mikir kayak gini? Oh, aku udah bikin salah, aku udah bikin dosa, aku udah bikin salah. Kira-kira Tuhan marah nggak ya? Aduh, kira-kira Tuhan marah nggak ya sama aku? Atau jangan-jangan Tuhan marah nanti aku dihukum lagi. Jadi kita mungkin mengira bahwa Tuhan sudah marah dan Tuhan akan menghukum. Jadi kita langsung berusaha, oke. Mungkin kita udah minta maaf. Kita udah minta maaf, tapi kita berusaha, aduh, kalau gitu aku akan melakukan sesuatu, aku akan lakukan apa ini itu, supaya Tuhan nggak marah lagi ke aku. Pernah nggak kita mungkin mikir seperti itu? Jadi kita mulai coba melakukan perbuatan-perbuatan baik. Oke lah, aku akan lakukan ini, aku akan mungkin berdoa lebih banyak lagi, atau aku akan lebih pokoknya hal-hal baik lah kita coba lakukan untuk supaya Tuhan tuh nggak marah lagi. Kita seakan-akan mencoba meredam marahnya Tuhan itu. Dan tapi repotnya semakin kita coba patuh, semakin kita coba semakin berusaha, kok masih belum tenang ya aku ya. Kok kayaknya kayak nggak enak gitu loh. Tapi kita tetap berusaha aja, kita tetap semakin berusaha lagi. Dan tujuannya karena kita ingin supaya Tuhan tuh nggak marah ke kita lah, dan Tuhan tidak menghukum kita. Meskipun mungkin sekali lagi kita udah minta maaf ke Tuhan. Nah mungkin kita pernah mikir kayak gitu, kita berusaha supaya kita diampuni oleh Tuhan, kita harus berusaha karena kita berpikir mungkin Tuhan udah marah nih, sehingga aku harus berbuat baik. Aku kayak minta maaf, aku udah minta maaf tapi itu nggak cukup, aku harus berbuat baik, sehingga kita mencoba melakukan hal-hal yang baik tadi itu untuk seperti membayar apa yang sudah kita lakukan. Nah masalahnya, apakah ini cara yang baik? Apakah cara seperti ini itu adalah cara yang baik untuk menerima pengampunan? Apakah kita mau minta maaf ke Tuhan dengan cara kayak gini? Nah, untuk tahu jawabannya, teman-teman, adik-adik, aku mau kita coba baca sebuah cerita yang menarik. Aku yakin kita semua udah pasti tahu ini. Tapi kita mau coba lihat cerita ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Kita buka ayatnya di Lukas 15. Ini agak panjang, jadi aku bacain aja. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Oke, Lukas 15 ayat 11 sampai 32, aku langsung aja. Nah, ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, di sini ditulis ayat yang ke-11, Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu ia pergi ke negeri jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi kemudian dia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi di sini aku mati kelaparan. Aku akan bangkit dan aku akan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa.
Ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Yang ke-25, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang ke dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat yang ke-29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa datang, anak Bapa yang telah memboloskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Oke, ayat yang cukup panjang, tapi aku yakin kita semua pasti sudah pernah dengar cerita ini, apalagi waktu zaman sekolah minggu ya. Ini sering banget diceritain. Nah, cerita tentang anak yang terhilang. Nah, teman-teman, kita seringkali melihat cerita ini dari sudut pandang si bungsu kan. Oh, si bungsunya adalah karakter utamanya, MC-nya lah. Kalau misalnya di cerita ini dia tuh karakter utamanya. Tapi di sini aku pengen coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Kita mau coba lihat sudut pandang cerita ini dari si sulung. Si sulung itu cuma muncul di kira-kira 3 ayat. Tapi dia juga memberikan sebuah perspektif yang menarik, teman-teman. Nah, kita coba lihat, si sulung ini apa sih? Siapa sih dia? Nah, pertama kita tahu, si sulung ini selalu ada di rumah bapaknya. Dia selalu bekerja, dia selalu rajin, dia selalu bersama bapaknya, dan dia selalu melakukan apa yang bapaknya mau. Bisa jadi ini anak itu kayak ya perfect lah. Nah, kelihatan bagus kan? Kelihatannya bagus banget. Misalnya kita ketemu orang kayak gini. Kita mungkin ketemu di jalan ada anak sama bapaknya tuh nyuruh anaknya, Pak, anaknya mau, nurut. Oh iya Pak, ya Papa, aku lakuin. Oh iya aku lakuin. Suruh apa aja, ini anak nurut. Kita mungkin ngeliatnya, kita acungi jempol, wah hebatnya anak. Hebat, dia patuh, dia nurut, dia anak yang berbakti banget lah. Mungkin kita sendiri mungkin rada-rada minder, waduh, aku nggak sebaik itu ya. Dia kayaknya perfect banget nih, wah pasti dia disayang banget nih, kayak gitu. Mungkin kita mikirnya seperti itu. Dan kita mungkin akan, kalau misalnya bisa kesempatan ketemu sama dia, kita akan muji-muji dia, kamu anak hebat, keren kamu orangnya patuh, kamu orangnya setia, kamu orangnya nggak pernah salah, nggak pernah nolak gimana. Dan kita mungkin akan melihat dia orangnya seperti itu. Kita mikirnya dia adalah orang yang hatinya baik dong, dia orang baik karena dia patuh kepada bapaknya dan sebagainya. Tapi apa kata Alkitab? Uniknya di cerita ini, dia itu nggak seperti itu. Oke, dia nurut, dia baik, dia apa. Tapi ternyata hatinya nggak baik. Nggak baik di sini hatinya bukan berarti dia jahat ya. Dia jahat, punya niat kejam, bukan. Nggak baik ini bukan berarti dia kriminal. Dia bukan kriminal, bukan penjahat. Tapi ternyata di sini ada satu paham yang keliru dalam hatinya. Ada suatu hal yang keliru. Ternyata dia itu tidak mengenal bapaknya dengan dekat. Dia nggak kenal bapaknya itu secara dekat, secara seperti apa seharusnya. Dia salah mengira tentang siapa bapaknya. Yang membuat sebenarnya mungkin dia secara fisik dekat sama bapaknya, tapi secara hati dia jauh dari bapaknya. Nah, kenapa kayak gitu? Walaupun memang dia nurut, dia orangnya setia, nurut, ada di rumah, nggak bikin salah, nggak jahat. Tapi kenapa hatinya seperti itu?
Jawabannya teman-teman, karena dia tidak melihat bapaknya itu sebagai seorang ayah. Dia nggak lihat bapaknya itu sebagai, walaupun dia bapaknya nih, bapak yang melahirkan, bukan bapak yang melahirkan, bapaknya dia bapak biologis. Tapi dia tidak melihat bapaknya itu sebagai seorang ayah. Tapi dia melihat bapaknya itu seperti seorang bos atau majikan. Hanya seperti seorang bos. Bukan bapak. Jelas kan ditulis ayatnya di ayat yang ke-29, anak sulung ini protes. Bapak, aku sudah bertahun-tahun bekerja untuk bapak. Tapi aku nggak pernah dapat apa-apa. Lihat cara mainnya. Dia menganggap hubungannya dia sama bapaknya itu bukan kayak bapak sama anak, tapi kayak bos sama majikan. Aku udah kerja loh, aku udah kerja, mana bagianku? Kira-kira kita kalau sebagai anak kayak gitu nggak ke orang tua kita? Enggak kan? Kita misalnya kita seorang anak ke orang tua, ya kita mau datang ke orang tua, kita butuh apa, ya kita ya langsung ngomong. Kita nggak perlu yang sampai, aku harus kerja keras, aku harus kerja keras. Untuk supaya kita bisa mendapatkan kasih orang tua kita, atau perkenanan orang tua kita, atau apalah dari orang tua kita. Kita lihat kata-katanya, bertahun-tahun aku melayani. Si sulung ini kalau kita pelajari, dia melihat hubungannya dengan ayahnya itu seperti bukan anak dan bapak, tapi seorang budak dan majikan. Karena dia merasa untuk bisa mendapatkan perkenanan diri, dia harus berusaha kerja banting tulang, baru bapaknya, bagus kamu, acung jempol. Ini cara kerja budak, bukan anak. Sekali lagi ya, kalau teman-teman seorang sama papa mama kan nggak kayak gitu. Kita datang ke orang tua, ya datang aja. Kita apa? Ya ada ini itu. Kita nggak, aku harus berusaha supaya papaku bisa sayang sama aku. Aku harus berusaha ini itu supaya aku bisa diperkenan. No, nggak kayak gitu. Itu budak dan majikan. Aku harus bekerja supaya bosku nanti nggak marah. Nah, ya itu budak sama majikan, bos sama karyawan, kayak gitu. Kita bekerja supaya bos kita nggak marah. Itu. Jadi masalahnya si sulung adalah hubungannya dia kepada bapaknya hanya sebatas budak dan majikan, hanya sebatas bos dan karyawan, bukan anak dan ayah. Meskipun dia pada dasarnya anak, tapi dia tidak menganggap hubungannya dengan ayahnya seperti ayah. Nah, terus apa hubungannya sama kita? Terus apa hubungannya dengan tema kita ini? Memang di Alkitab tuh nggak ditulis sih apa yang terjadi kalau misalnya, karena kita lihatnya si sulung ini kayaknya perfect terus gitu loh. Nah, tapi kita bisa coba pikirkan apa yang misalnya terjadi kalau si sulung bikin salah. Dia ketika dirinya berusaha bikin baik, karena dia melihat hubungannya dengan bapaknya itu hanya sekedar seperti budak dan majikan, maka dia melakukan segala sesuatunya itu seperti bersyarat. Aku harus lakukan ini supaya bapakku senang. Aku harus lakukan ini supaya bapakku itu nggak marah, nggak menghukum aku. Apa yang terjadi kalau misalnya dia bikin salah? Mungkin kalau misalnya dia bikin salah, dia mungkin juga akan panik juga. Aku udah bikin salah. Aku udah bikin salah. Aku harus memperbaikinya. Aku harus memperbaiki hidupku. Aku nggak mau bapakku marah. Aku nggak mau dihukum oleh bapakku. Aku harus melakukan segala sesuatu ini itu untuk meredam amarahnya bapakku. Rada mirip dengan pernyataan di awal tadi. Nah, teman-teman, mungkin kita pernah melihat Tuhan itu kayak gini. Kita melihat, aku harus berusaha. Aku harus berusaha memperbaiki kesalahanku. Dengan demikian Tuhan gak akan marah sama aku lagi. Aku udah bikin salah, gila gawat ini. Aku harus lakukan ini itu. Oke, aku minta maaf ke Tuhan, tapi kok rasanya kurang ya. Aku harus lakukan ini itu. Kita merasa panik seperti itu. Tanpa kita sadari, tapi cara kita itu tanpa mungkin kita sadari, itu sebenarnya cara si sulung. Aku harus istilahnya dalam tanda kutip menghukum diriku sendiri agar Tuhan gak marah lagi dan menghukum aku. Mungkin kita pernah mikir kayak gini. Nah, kita harus tahu teman-teman bahwa cara pola pikir kayak gini itu bukan cara pola pikir yang benar. Sekali lagi, ini cara pola pikir si sulung yang dia merasa dia itu harus sempurna. Ketika aku salah, aku harus lakukan sesuatu supaya bapakku nggak menghukum aku, nggak gimanain aku. Jadi intinya adalah dia patuh karena takut.
Ketika dia bikin salah, tambah takut. Aku nggak boleh bikin salah, soalnya kalau salah nanti bapakku marah, dan kalau aku bersalah, aku harus berusaha keras supaya bapakku nggak marah lagi dan nggak menghukum aku. Pola pikir si sulung tuh kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Nah, teman-teman, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat kita bukan lagi budak. Kita berkata, ketika kita terima Yesus, kita percaya Yesus, apa yang kita katakan? Sekarang kita adalah anak. Karena kita sekarang adalah anak, kita nggak usah lagi untuk hidup seperti budak atau punya pemikiran seperti budak. Terus cara hidup seperti anak tuh gimana? Kita ya lihat ke bungsu. Tadi kita udah lihat sulung, kita udah lihat si sulung, sekarang kita melihat si bungsu. Si bungsu pada dasarnya ketika dia kembali ke bapaknya, dia itu pola pikirnya mungkin bisa dibilang masih kayak budak. Karena dia merasa dia udah bersalah. Oh bapak, aku sudah bersalah kepada bapak. Jadikan sekarang aku hamba bapak. Dia merasa dirinya bukan anak lagi, dia udah jadi budak. Aku udah budak sekarang. Tapi apa kata bapaknya? Bapaknya berkata, no, bukan. Kamu tuh anakku. Kamu anakku. Kamu gak pernah akan aku buat jadi budak. Kamu tuh anakku. Anak yang aku kasihi. Karena itulah anak ini yang bajunya robek diganti dengan baju yang baru, dikasih sepatu baru, cincin yang dari tangan bapaknya dikasih ke dia lagi. Intinya dia dipulihkan, dia diampuni, dia dipulihkan. Dia sekarang jadi anak. Satu hal yang bisa kita pelajari, teman-teman, pengampunan dan pemulihan Tuhan itu, pengampunan dan pemulihan itu bukan karena perbuatan kita. Itu semua kita berusaha keras, itu nggak ada gunanya. Pengampunan, pemulihan itu dari Tuhan. Karena Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Dengan Yesus mati bagi kita mendapatkan akses pengampunan itu full, tanpa kita harus lakukan apa-apa. Kita cuma tinggal terima pengampunan. Kita cuma perlu datang ke Tuhan, Tuhan ampuni aku, selesai. Sama juga seperti anak bungsu. Ketika anak bungsu dipulihkan, ketika dia udah bikin salah, dia merasa dirinya budak, dan ketika dia dipulihkan, apakah si bungsu ini ngelakuin sesuatu? Enggak, dia cuma tinggal terima. Yang memulihkan, yang mengampuni itu bapaknya, bukan dia. Dia cuma tinggal terima pemulihan pengampunan itu. Sama seperti kita, ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, kita cuma tinggal terima. Mungkin masalahnya adalah karena kita takut. Kita takut, oh gimana kalau Tuhan apa gini gitu, gimana kalau Tuhan menghukum aku. Ketika Yesus mati, itu semua hukuman sudah ditanggung. Ketika Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib, semua hukuman sudah ditanggung. Kitab Ibrani berkata, marilah kita datang dengan penuh keberanian kepada Tuhan. Bukan karena kita udah sempurna, kita bisa bikin salah banyak, ya ampun siapa sih, dan kita semua pada dasarnya kan nggak layak. Tetapi Tuhan datang, tetapi Tuhan yang sudah lebih dahulu datang dan mengampuni kita adik-adik. Bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi karena pengorbanan Yesus. Mental budak adalah, oh saya harus memperbaiki kesalahan saya sendiri supaya saya tidak dihukum Tuhan. Dan saya harus seperti meredakan amarah Tuhan itu. Tapi kalau misalnya kita mikirnya seperti itu sama saja kita menganggap Tuhan itu seperti seorang majikan yang kejam. Yang siap, yang tangannya itu selalu pegang palu atau kayak tor ya. Tapi anyway, kayak selalu pegang sesuatu untuk siap menghukum kita. Ayo kamu bikin salah apa? Ayo kamu bikin salah apa? Oh salah, oke, hukum, jeder. Kan nggak kayak gitu Tuhan. Kalau kita mikirnya kayak gitu, kita sama aja itu seperti menganggap Tuhan itu adalah Tuhan yang kejam. Dengan kita menganggap Tuhan itu seperti Tuhan yang kejam, itu tidak akan menumbuhkan rasa kasih kita ke Tuhan. Itu tidak akan membuat kita semakin dekat ke Tuhan. Kita akan menjauh. Kenapa? Takut. Karena Tuhan itu terlihat seperti sosok yang kejam. Dan kalaupun ada yang berhasil ya, misalnya ada yang berhasil, oh aku bisa berhasil dengan kekuatanku sendiri, aku bisa berhasil, Tuhan tidak marah lagi kepadaku, Tuhan mengampuniku karena aku sudah berusaha untuk itu. Kalau ada orang kayak gitu dan dia merasa berhasil, dia akan sombong. Percaya deh. Karena dia merasa, oh aku bisa dengan kekuatanku sendiri. Tapi kita mau datang ke Tuhan, adik-adik, dengan mental seorang anak, bukan mental seorang budak. Sebagai penutup, apa itu mental seorang anak? Mental seorang anak bukan mental yang dimana dia datang karena dia takut. Itu mental budak.
Mental seorang anak itu dia datang kepada Tuhan, meskipun dia sudah bikin salah, tapi dia tahu bapaknya mengasihi dia, bapaknya sayang ke dia, dan ketika dia datang, dia tidak akan ditolak, dia akan dipulihkan. Sama seperti seorang anak yang sedang belajar berjalan, akan ada jatuh bangun. Kalaupun kita salah, kita datang ke Tuhan. Sama seperti anak, akan jatuh bangun. Tapi apakah orang tuanya marah ketika dia jatuh? Ya enggak, dia belajar kok. Dia masih belajar kok. Justru ketika jatuh, yang dibutuhkan apa? Bukanlah amarah, amukan, no. Tapi yang dibutuhkan adalah tangan orang tuanya itu ngangkat dia lagi. Yang mensupport dia. Bukannya mengamuki dia. Karena kita tahu, dengan seorang gagal langsung kita, oh kamu gagal, apa gini. Tambah bobrok. Kita ketika digituin, wah tambah hancur kita. Ingat, yang menuding, yang merusak atau apa yang itu setan. Kan ditulis, setan datang untuk membunuh, menghancurkan, membinasakan. Itu setan yang menuding-nuding, bukan Tuhan. Tuhan datang untuk membuat kita mendapatkan hidup dan kasih. Dan ketika Tuhan ada, itu ada kasih, bukan penghukuman. Kayak itulah adik-adik, kita mau belajar. Kalaupun kita salah, kita tetap datang lagi ke Tuhan. Kita minta ampun, tidak perlu takut. Kita terus datang ke Tuhan, kita jatuh bangun, kita terus datang ke Tuhan. Tuhan, ampuni aku atas kesalahanku. Terus, sampai kita akhirnya bisa. Kayak itulah adik-adik, ayo kita belajar. Kita belajar untuk kita datang ke Tuhan, bukan dengan mental seorang budak, tapi kita datang dengan mental seorang anak. Karena nanti kita tahu, Tuhan Yesus akan selalu siap menerima kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah menolak siapapun yang mau datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik, firman Tuhan tidak aku panjangkan. Aku mengundang pemain musik untuk datang ke depan. Kita coba lihat, aku nggak tahu apa yang sudah mungkin adik-adik lakukan, apa kesalahan apa, atau kita mungkin masih dihantui oleh kesalahan-kesalahan masa lalu. Dan mungkin kita sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahan kita. Aduh, gimana ya ini ya, gimana ya itu ya, apa jangan-jangan Tuhan udah marah ya, aduh, kok gini ya, kok gitu ya. Dan kita mungkin terfokus dengan kesalahan-kesalahan masa lalu itu. Mau itu kesalahan berapa tahun lalu atau mungkin kesalahan barusan, aku nggak tahu itu apa. Tapi itu menghantui kita dan itu seperti menuding-nuding kita. Kita harus tahu adik-adik bahwa Tuhan tidak pernah menuding. Tuhan nggak pernah, kamu udah salah ini itu. No, setan itu. Setan yang menuding. Atau mungkin bisa jadi adalah alam bawah sadar kita sendiri yang menuding kita. Tapi kita harus tahu Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Ketika Yesus sudah mati, segala hukuman sudah ditimpakan kepada Yesus. Sehingga kita, apa gantinya? Kita bisa datang kepada Tuhan. Yesus ketika disalib, dia berkata, Allahku, Allahku, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pertama kalinya Yesus berkata, Allahku. Kenapa seperti itu? Yesus menukar. Sebelumnya Yesus berkata Bapakku. Tapi sekarang ketika dia disalib dia berkata Allahku. Yesus berkata demikian agar kita yang pertamanya memanggil Allah, sekarang kita bisa memanggil Bapa. Karena itulah adik-adik, mari kita lihat dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah bikin salah. Ibrani berkata, datang kepada Tuhan. Tuhan nggak marah. Tuhan justru senang kalau kita datang. Sama seperti anak yang terhilang. Apakah bapaknya marah ketika anak itu datang? No. Ketika anak itu bahkan baru sampai di ujung, bapaknya sudah lari mendapatkan dia. Dan memeluk dia. Bapaknya nggak nunggu dia, oh kamu datang ke depanku sini dulu, baru kamu, ya. No. Langsung lari mendapatkan bukti hati Tuhan. Dia adalah juru selamat yang berlari dan memeluk. Bukan juru selamat yang diam menunggu kita datang. No, dia juru selamat yang berlari. Kita datang 1 langkah, Tuhan datang 1000 langkah. Nah itulah adik-adik. Kita mau mengingat kasih Tuhan, kita mau melihat segala kebaikan Tuhan. Dan kalaupun ada kita bikin salah, kita mau datang. Karena pengampunan dari Tuhan itu selalu ada. Selama kita tetap mau datang ke Tuhan.
Kita nyanyikan lagu. Aku dan kita semua bangkit berdiri.